Saya dari Indobarometer. Kebetulan, ya nama saya Asep Saifuddin, kebetulan sama dengan Prof. Dan saya juga mahasiswanya, mantan mahasiswanya Pak Asep. Kebetulan Mbak. Di kegiatan Quickcon kemarin di Indobarometer, kebetulan saya sebagai penanggung jawab secara umum Quickcon Indobarometer. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan detail dan panjang sebenarnya sama yang senior-senior saya di belakang, bahwa memang Quickcon ini pada dasarnya beda dengan kegiatan survei maupun exit poll. Quickcon itu pada dasarnya sama dengan real count yang dilakukan atau rekapitulasi oleh KPU. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa Quickcon itu tidak bisa di apple to apple-kan dengan survei maupun exit poll, ya. Kenapa? Karena jenis datanya juga berbeda. Ini juga sangat penting, perlu dijelaskan. Mungkin sebelumnya belum dijelaskan, saya lengkapi bahwa Quickcon tidak sama ya dengan exit poll maupun survei, karena kalau survei itu sama exit poll sama-sama opini ya, dimana meminta pandangan dari responden yang terpilih. Sementara kalau quick count dan real count itu adalah data pasti, data hasil perhitungan di masing-masing TPS. Nah, yang sebagaimana disebutkan sama Prof. Asep itu betul bahwa memang di sini kegiatan quick count ini hanya sebatas dugaan sampling terhadap populasinya, ya Prof. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa quick count itu adalah dugaan tak bias bagi populasi, yaitu real count-nya. Di sini yang menarik karena tidak semua orang paham ketika ada beberapa pihak yang meng-apple to apple-kan antara quick count dan bahkan real count gitu dengan exit poll atau survei. Kalau exit poll dengan survei sekali lagi itu mirip, cuman beda waktu saja. Kalau survei itu sebelum hari H kan gitu ya, bisa bahkan bisa 2 tahun sebelumnya dilakukan survei itu, 1 tahun atau 6 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya kita melakukan survei. Itu sah-sah saja. Cuman karena ini adalah pendapat, pandangan, maka ada kemungkinan ada biasnya. Hal yang sama pun juga dengan exit poll. Exit poll itu dilakukan pada saat hari H-nya, gitu kan? Setelah pemilih itu mencoblos di bilik TPS. Gitu. Cuma jika di apple to apple-kan dengan kegiatan quick count maupun real count, maka itu tidak pas, gitu ya, tidak bisa. Nah, kembali lagi dengan hasil quick count pada tanggal 17 April 2019 kemarin. Kalau Indobarometer final di data masuk sekitar 99%-an, itu menunjukkan paslon 1 54,35% dan paslon 2 45,65%. Nah, ini kita juga siap, Indobarometer pada dasarnya siap untuk transparan, buka-bukaan data, jadi siap diaudit. Kita juga quick count ini sudah merupakan kegiatan yang panjang yang dipersiapkan. Pada saat hari H itu adalah tinggal betusnya saja, bisa dikatakan begitu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, sudah matang sedemikian rupa berbulan-bulan. Rasanya tidak ada harganya sama sekali ketika kita sudah bersusah payah dihargai dengan seolah-olah kita itu apa ya, tukang bohong atau apalah, hoax dan segala macam gitu. Saya pribadi sendiri ya sebagai peneliti Indobarometer rasanya gimana gitu. Nah, di sini ini sangat penting, perlu diketahui bagaimana kita merancang quick count ini. Bikin sampel aja terus terang berminggu-minggu loh.
kita kaji betul. Saya karena di KPU sendiri masalah masalah rekap data DPT aja itu masih berubah-ubah secara waktu. Jadi kita update lagi gitu ya, menyusun sampel aja. Belum lagi kita menyusun instrumen, belum lagi kita mempersiapkan lapangan di 34 provinsi. Kemudian kita menyusun server, yaitu IT dan programmer gitu. Itu sudah kita bekerja keras semua tim dan banyak tim. Di sini saya sebagai penanggung jawab secara umum juga berpikir keras bagaimana quick count itu bisa cepat dan akurat, kan begitu, supaya saya bisa bersaing dengan senior-senior yang lain. Jadi ini goalsnya, ini target saya, gitu. Saya pengen bahwa Innobarometer ini lebih, kan begitu. Saya pengen Innobarometer tercepat dan terakurat. Tepuk tangan buat saya. Nah, itu yang sekali lagi bahwa quick count ini kita rancang di Innobarometer dengan sedemikian rupa supaya benar-benar cepat juga benar-benar akurat. Akurat di sini bisa dibandingkan dengan real count-nya dari KPU. Secara deviasi kita dalam batas wajar margin of error-nya gitu. Kita harapkan seperti itu. Nah, kita kejar goal-nya seperti itu. Dan tentu saja sekali lagi bahwa quick count ini bukan hasil final. Hasil final itu ada di KPU sekali lagi.